Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di rumah Allah dalam sebuah acara yang dinamakan acara seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taman Surga. Baginda Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farka'u." Bila mana kamu melintasi taman-taman surga, maka hendaklah kamu menghampiri dan mengambil sesuatu. Lalu kemari riyadul jannati ya Rasulullah, apakah taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, kitabul dzikri atau kitabul ilmi, halaqah dzikir atau halaqah ilmu. Kita berada di taman surga, ingin memetik sesuatu, ingin mengambil sesuatu. Yang pertama, ingin mengambil ilmu, dan itu adalah perkara yang asas. Yang kedua, berazam untuk beramal dengan ilmu, karena ilmu tanpa amal bersifat pokok tanpa buah. Yang ketiga, kita ingin bersilaturahim sesama kita. Yang keempat, kita ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita memanfaatkan umur dan masa untuk kebaikan. Kesemua itu adalah merupakan ghanimah umri, dan umur yang berharga, umur yang bermanfaat bila mana digunakan kepada perkara yang mendatangkan manfaat di negeri akhirat. Lebih lagi, majlis ini adalah memperbahaskan tentang sebaik-baik perkataan setelah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber ilmu yang kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim. Rujukannya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan sebentar tadi supaya kita ketika menghadiri majelis ilmu atau ingin mengambil ilmu, hendaklah kita mengambil ilmu daripada sumbernya, mengambil ilmu yang sahih. Kata Imam Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini agama. Yang mau tahu nilai ilmu adalah itu agama kita. Yang sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang memberikan satu penjelasan adakah kita betul atau tidak betul adalah ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dalam melihat daripada siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Tak boleh mengambil ilmu daripada internet sahaja. Tak boleh mengambil ilmu daripada Google sahaja. Kami tak boleh menjadikan dia rujukan utama, tapi nak jadikan panduan supaya bertanya kepada orang yang berilmu tak apa. Tapi nak jadikan Google sebagai guru, maka demikian adalah tidak diperbolehkan, disebabkan oleh karena kita tak tahu apa yang ditulis betul atau tidak, tapi jadikanlah yang sebagai satu signboard dan rujuk kepada orang yang mengerti pasal ada fikri ikut data namun berkadang kamu pada tahdir fikir yang para ulama bila mana kamu tidak mengetahui. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tabrani, katanya dari ulama duduklah dan
Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi ila yaumil amin. السابع وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. وفي رواية للمسلم تبكي على صبي لها. Hadis yang ke-31 ketujuh dari bab as-sabr dari Anas radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kubur. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Wanita itu berkata, menjauhlah dariku, kerana Tuhan tidak terkena musibah sebagaimana yang menimpa diriku dan Tuhan tidak ketahui musibah apa itu. Wanita tersebut diberitahu oleh sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa yang mengajak bicara tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun bergegas mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada penjaga di depan pintu itu. Wanita itu lalu berkata, saya memang tidak mengenal Tuhan, maka maafkanlah pembicaraanku tadi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja bersabar yang sangat terpuji. Itu ialah apabila mendadaknya kedatangan musibah yang pertama. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangis di anak kecilnya yang telah mati. Nah, hadis masih memperbicarakan tentang sabar. Dan dalam kehidupan di dunia ini seseorang tidak boleh luput daripada berbekal dengan kesabaran, karena dunia ini adalah darul balad, tempat untuk seseorang diduga dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang yang punya pemikiran seperti ini. Akan mengherankan kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah lalu tak mau juga. Ini perkara yang mengherankan, yakni pelik betul, karena menganggap iman tak perlu dugaan. Justru iman itu adalah bahagian daripada dugaan. Walaupun kata belajar dengan kafir, kami Allah sudah juga orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah untuk lihat siapa di antara mereka yang juga yang betul dalam imannya dan siapa mereka yang dusta di dalam iman. Dugaan itu adalah umpangan sihir untuk kalau emas itu ini dikeluarkan emasnya, dibersihkan kulitnya, kotoran. Begitu juga iman. Iman itu bila mana ini dilihat kesuciannya, diduga dulu sejauh mana dia betul dalam iman dan sejauh mana dia tidak betul dalam imannya. Orang yang beriman pasti akan diduga untuk menunjukkan kesucian iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang area dugaan itu, wala nabluwannakum bisyai'in. Kami Allah pasti akan menduga kamu. Siapa kamu di sini? Semua manusia. Tanpa terkecuali yang mukmin yang bukan mukmin semuanya akan diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, dengan sedikit. Allah rahmatnya Allah masa menduga boleh bisyai'in dengan sedikit. Apa kata kalau Allah mengatakan akan diduga sahaja, mungkin kita tidak akan mampu. Tapi Allah sudah memberitahukan dugaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, syai'in yang sedikit sahaja. Daripada apa? Dari khauf, perasaan takut, wal-ju', perasaan lapar, wal-nafsu minal amwal wal anfus, kekurangan di dalam harta dan juga di dalam nyawa. Nah, kalau dalam harta mungkin hidupnya susah, ekonominya kurang. Dalam nyawa ada seseorang yang meninggal dunia yang kita sayang. Kemudian orang sudah dan kekurangan di dalam tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar suruh sampaikan berita gembira. Berita gembiranya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas apa? Ya ketika didugai. Artinya orang yang dia diduga oleh Allah dengan berbagai macam dugaan tadi bersedia untuk mendapatkan berita gembira supaya dugaan yang dihadapi akan jadi ringan, bahkan menjadi manis kalau dia mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelas yang lalu saya ingat saya berbahaskan tentang falsafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca dugaan dan musibah. Sayyidina Umar membaca dugaan dan musibah berbeda dengan orang lain. Katanya kalau Allah memberi kepada aku musibah dan menduga kepada aku tengok daripada empat aspek. Kalau tak dengar kepada empat aspek ini, aku anggap musibah itu nikmat. Aku anggap musibah itu satu nikmat. Apa katanya? Kalau musibah menimpa aku tidak terkait dengan keyakinan, dengan akidah. Dari dugaan bukan menyentuh kepada akidah. Yang kalau akidah yang diduga menyentuh antara iman dan kufur, dan tak ada dugaan yang lebih berat dibandingkan dugaan keimanan seseorang. Kalau dugaan itu tak kena kepada keyakinan aku kepada Allah, aku anggap dugaan dan musibah itu nikmat. Sebab aku terselamat daripada dugaan yang besar yang menyentuh kepada akidah. Yang kedua, kalau musibah yang menimpa kepada aku ada musibah yang lebih besar daripadanya, maka aku anggap musibah itu nikmat sebab aku tak terkena yang lebih besar.
ini menceritakan tentang wanita yang menziarahi kubur juga. Apa hukum wanita menziarahi kubur? Terdapat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperbolehkan wanita menziarahi kubur dengan beberapa adat yang berusul dijaga. Adapun dalil kalau wanita boleh menziarahi kubur adalah hadis ini. Kenapa wanita datang ke kubur anaknya sendiri? Yang kedua, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa patut saya baca kalau saya ziarah kubur?" Kata Nabi, "Kalau kamu pergi ziarah kubur, bacalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahiqun antum sarafuna wa nahnu bil akhirati yaghfirullahu lana wa lakum nas'alullah lana wa lakum al afiyah." Sebagaimana dalam surat Al-An'am, "Mustaqimun wa nahnu mustaqirun." Kamu dahulu kami menyusul kepada kamu. Soalan itu ditanya oleh Siti Aisyah, apa patut saya baca kalau saya ziarah kubur? Dalam hal ini diperbolehkan terang dengan syarat bahwasanya menziarahi kubur tidak ada percampuran laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kehormatan dan menjaga aurat dan juga menjaga penampilan sebagaimana diajarkan dalam syarat. Hal-hal yang seumpama ini adalah perlu untuk diambil kira bagi wanita yang menziarahi kubur. Ini berkenaan dengan yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillah, hai perempuan, hai wanita yang sedang berada di kubur anaknya yang meninggal dunia. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar." Ada berapa perintah di sini? Ada dua perintah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kalimat bertakwa kepada Allah biasaannya adalah mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah agar supaya kita meningkatkan takwa. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Al-Karim Allah suruh Nabi bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Wahai seorang nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu taat kepada orang kafir. Apa maksud Nabi diperintah oleh Allah untuk bertakwa? Adakah Nabi tak bertakwa sehingga disuruh bertakwa? Tidak ada orang yang bertakwa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa maksud Allah suruh Nabi bertakwa? Maksudnya istiqamahlah dalam takwa, tingkatkan ketakwaan, tambahkan ketakwaan. Itu salah satu makna perintah kepada takwa. Maksudnya meningkatkan, menambahkan atau beriltizam dan istiqamah di dalam bertakwa. Makna yang kedua kalimat takwa ini biasanya digunakan adalah untuk mengingatkan orang lain yang melakukan perkara yang salah. Bila mana seseorang ingin melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, kita ingatkan, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hal ini pernah dilakukan oleh seorang wanita yang dia diminta untuk menyerahkan kehormatannya karena berhutang kepada lelaki. Lelaki itu berikan syarat, "Aku bagi hutang kepada engkau dengan syarat kau serahkan kehormatan kamu." Karena memang dalam keadaan terdesak, wanita itu pun mengiyakan. Ketika lelaki itu menghampiri kepada perempuan itu, perempuan itu mengatakan, "Ittaqillah wa la tahuddul khatimah illa bihaqqih." Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu melakukan perkara ini kecuali dengan yang dibenarkan dalam haram. Yang zina itu haram, nikah itu adalah halal. Maka janganlah kamu melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak. Perempuan itu mengingatkan, "Ittaqillah." Takutlah kamu kepada Allah atas perbuatan kamu yang melakukan perkara yang haram. Maka dengan demikian kalimat takwa atau perintah atau mengingatkan orang lain supaya bertakwa mempunyai dua makna tadi. Yang pertama, istiqamah dalam takwa atau menambahkan ketakwaan. Yang kedua adalah mengingatkan untuk takut kepada Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan kepada wanita tadi supaya bertakwa kepada Allah. Wanita itu melakukan perkara yang dilarang di dalam syarat di hadapan kubur orang yang meninggal dunia daripada ahli keluarga tadi. Mungkin menangis lebih daripada sepatutnya, ataupun mungkin berguling-guling di atas kubur anaknya, ataupun hal-hal yang melampaui batas. Menangis ketika ahli keluarga
nggak boleh. Kalau seseorang ahli keluarga diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengatakan kenapa bukan saya pergi dulu? Macam dia garanti yang masuk surga pergi dulu. Ini perkara atau kata-kata seperti tak boleh untuk dikeluarkan. Allah ketika mengambil orang yang kita sayang adalah menduga yang hidup dan memanggil yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah janji Allah untuk semua kembali kepada Allah. Yang hidup itu kenapa nak pergi dulu sebelum yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan akan ini Allah silap ambil ataupun tidak riba dengan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena demikian, bila mana ada sesiapa daripada ahli keluarga kita yang diambil dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikap yang perlu kita ambil adalah riba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan demikian seseorang bila mana juga boleh untuk sedih, boleh untuk menangis, kenapa? Jangan pukul-pukul, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini bahagian daripada perkara yang dipegang oleh asyara. Perempuan tadi mungkin menangis lebih daripada batasannya, maka Nabi mengingatkan dia bagilah, hai perempuan, takutlah kamu kepada Allah karena perbuatan kamu ini. Baru kemudian dikatakan wasbiri, sabarlah atas musibah yang menimpa kamu. Jadi dua perintah pertama, jangan buat benda yang dilarang ketika kamu diduga. Kemudian perintah yang kedua, ketika kamu diduga, bersabarlah kamu. Nah itu, maka setiap kita mendapatkan dugaan amanallahu wa iyyakum, maka itu perkara yang kita lakukan. Takwa kepada Allah untuk tidak mengambil sikap yang salah. Dan yang kedua adalah ambillah sikap yang betul, yaitu sabar. Ittaqillaha wasbiri, sabar, takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu, kata baginda Rasulullah. Kemudian wanita itu mengatakan, ilaika anni, pergi kamu jangan risau dengan hal aku. Tidak menimpa kepada kamu apa yang menimpa kepada aku. Katanya begitu. Wanita itu tidak tahu kalau yang dicakap adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun pergi. Kemudian diberitahu kalau tadi yang datang kepada kamu, mengingatkan kepada kamu adalah Rasulullah. Di sini kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan belas kasihan kepada orang yang berada dalam keadaan tidak dapat mengawal dirinya sendiri. Dia dalam keadaan susahnya luar biasa. Maka ketika diingatkan akan perkara yang benar, perempuan itu menolak, bahkan mengusir kepada orang yang menemuinya, walaupun ketika itu dia tak tahu kalau yang memberitahukan adalah Rasulullah. Tentunya seseorang bila mana menghadapi orang yang sedang dikawal oleh emosinya dan melakukan perkara-perkara yang mungkin sedikit banyak berkaitan dengan syarat, untuk menegurnya dengan luluh, dengan lemah lembut dan tidak menghargai ataupun menggunakan kekasaran kepada seseorang tersebut yang dirinya sedang dikawal oleh emosinya. Dirinya tak dapat mengawal dirinya sendiri. Bagi Rasulullah, ketika melihat perbuatan perempuan itu, diingatkan ketika perempuan itu tidak mau mendengar akan pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sedang dikawal oleh emosinya, dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya sudah diberitahukan supaya takut kepada Allah dan tak buat perkara yang dilarang. Maka setelah mulai perempuan sudah diberitahukan kalau tadi tegur adalah Nabi, barulah perempuan itu kembali kepada Nabi mohon maaf. Yang menyadari kalau kata-kata yang tadi kepada Rasulullah adalah kata-kata yang kurang berkenan dan kurang baik, maka itu mohon maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata baginda Rasulullah, inna as-sabru inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika pukulan pertama musibah itu menimpa kepada kamu. Yang saat musibah itu datang, itu letak senjata sabar untuk dipergunakan. Tapi bukan kalau musibah sudah sedih, dah berlalu, baru nak sabar. Peluang ganjaran sabar tidak lepas. Bila peluang sabar itu didapat saat musibah baru datang. Nah, yang kedua, boleh kita anggap musibah sebagai tetamu untuk dilayan dengan sabar? InsyaAllah. Tapi jangan minta musibah, ya. Jangan minta musibah. Saya tak ada kalau tamu tak ada
Awalnya adalah salihin kalau berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alna min abidikal ihsan dan min abidikal imtihan. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang Engkau sentiasa beri ihsan dan bukan hamba yang Kau beri imtihan atau beban. Jangan sekali-kali minta musibah. Banyak zaman berkata Rasulullah ada seorang yang dia sentiasa sakit saja, masih kena musibah saja. Kemudian kata Nabi bertanya kepada dia, kamu ada buat sesuatu kepada Allah, kenapa hidup selalu begini? Katanya, ya saya pernah berdoa kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaupun engkau akan memberikan kepada aku musibah, maka berikan aku musibah di dunia, tapi jangan di akhirat. Maka ini musibah ini. Kata Nabi, kamu jangan minta begitu, tapi minta perlindungan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Jangan minta musibah di dunia, walaupun selamat di akhirat. Kita berdua selamat dunia akhirat. Diajarkan doa Allah minna yas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Meminta perlindungan kepada Allah dalam agama, dalam dunia, dan juga di akhirat. Kalaupun ada bencana musibah, maka itu bukan yang kita minta. Keimanan kita, tapi yang minta musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersabar, kita sabar betul. Kesabaran itu adalah pada kali pertama dugaan atau musibah itu kena kepada seseorang. Nah, Allah Akbar. وبه قال الثاني وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتبسه إلا الجنة رواه البخاري. Hadis yang ke-32 ke-8 dari bab salat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, tidak ada balasan bagi seseorang hambaku yang mukmin di sisiku pada waktu aku mencabut kekasihnya dari ahli dunia, yaitu mematikannya, namun dia tetap mengharapkan keridhaan Allah, melainkan orang itu akan memperoleh surga. Riwayat hadis ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hadis itu disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Nabi mengatakan qala Allah atau yaqulu Allah. Ini namanya hadis qudsi. Hadis Nabawi adalah hadis yang Nabi sendiri bersabda. Rasulullah SAW terus berkata, "Pada dunia tak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Panjang lebar dengan apa beda hadis qudsi, hadis Nabawi dengan hadis firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Saya tak pernah bahaskan. Intinya hadis qudsi hadis yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan Quran. Yakni tidak mempunyai nilai ijaz pada bahasa sebagaimana nilai ijaz kepada lafaz
luar biasa tengok sakitnya engkau, lebih baik berbandingkan aku yang sakit seperti engkau, yang tak dapat ganjaran. Macam mana kalau aku yang sabar atas sakitnya engkau? Pak, jawabannya dari anak kepada orang tua. Kalau katanya, wahai anakku, aku berada dalam keadaan apa yang kau suka, yang sakit. Aku berada dalam keadaan sakit, kau suka. Aku berada dalam keadaan ini, yang kau suka itu. Lebih aku suka berbandingkan aku berada dalam keadaan sehat, yang kau tak suka. Sebab apa? Bakti anak untuk menggembirakan orang tua sehingga ingin menggembirakan walaupun dirinya sakit. Ada yang kakak sama anak-anak kakak saya macam itu zaman sekarang. Ini nikah tentang orang sabar dan tentang orang yang hormat orang tua. Karena maka ketika orang Abdul Aziz membawa anaknya setelah anak meninggal dunia dan dikebumikan, maka Abdul Aziz karena daripada kuburnya tersenyum. Kalau suka anak, dia tersenyum. Ditanya yang berumur ini, kenapa tidak tersenyum? Ya, aku ingin bikin jeram syaitan yang menunggu aku untuk sedih, susah karena meninggalkan anak. Aku sangat berjuang syaitan happy dengan kesusahan. Justru dia tujuannya supaya syaitan merasa gagal. Karena tujuan syaitan adalah ingin menghidupkan manusia. Hanya dengan dasar iman orang boleh bercakap dan bersikap macam itu. Tanpa dasar iman tak akan mampu. Karena ini kekuatan al-iman. Orang yang diambil kekasihnya oleh Allah dan dia riba, maka ganjarannya adalah surga. Mereka وبه التاسع وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Hadis yang ke-33 ke-9 dari bab salat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penyakit taun. Lalu beliau memberitahunya bahawa sesungguhnya taun itu merupakan siksaan yang dikirimkan oleh Allah Taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tetapi juga adalah kerahmatan yang dijadikan oleh Allah Taala untuk kaum mukminin. Maka tidak seorang hamba yang tertimbun taun kemudian menetap di negerinya sambil bersabar dengan mengharapkan keridhaan Allah serta insaf bahawa penyakit taun itu tidak akan mengenainya kecuali kalau ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan memperolehi pahala seperti orang yang mati syahid. Riwayat Bukhari. dugaan atau musibah itu bila mana menimpa kepada seseorang, terkadang ianya sebagai satu tes, terkadang ianya sebagai satu takdir atau hukuman atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah atau dugaan bila mana turun kepada seseorang atau satu kaum yang terkadang menjadi satu dugaan untuk tes menguji keimanan atau menjadi satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada golongan tersebut karena pelanggaran yang dilakukan oleh golongan itu. Adapun dugaan yang bersifat atau musibah yang bersifat dugaan untuk menguji bagaimana hadis yang kita bahaskan pada awal tadi, di antaranya adalah orang yang paling besar juga oleh Allah adalah kalangan para nabi, orang yang saleh dan orang yang dekat dengan mereka. Ini dugaan dalam bentuk musibah, dalam bentuk dugaan ingin menguji keimanan. Tetapi ada dugaan atau musibah yang adalah bersifat satu hukuman. Musibah bersifat satu hukuman.
jadi pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tuziqannahum min al-'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami Allah akan merasakan kepada mereka azab yang rendah, azab yang kecil sebagai hukuman sebelum azab yang besar di akhirat nanti. Walau kami Allah akan merasakan kepada mereka azab yang rendah, maksudnya hukuman dalam bentuk musibah di dunia. Dunal adalah berapa? Sebelum azab yang besar di akhirat nanti. Apa tujuan Allah menurunkan azab di dunia kepada golongan tertentu? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya azab, tujuannya agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah pernah mengadab Bani Israil dengan hakim selama 40 tahun? Yang ada berganti dengan tak tentu arah, jalan ke suatu tempat yang lain, esok pagi dan berubah lagi. Nah, masuk ke Baitul Maqdis 40 tahun tak sampai-sampai. Hukuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka disebabkan oleh karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang satu golongan yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat aman dan nikmat tenteram serta nikmat ekonomi subur. Nikmat aman, tenteram, ekonomi bagus. Ketika nikmat aman dan tenteram serta ekonomi subur itu disikapi dengan kufur nikmat, kufur dengan nikmat itu, Allah juga, Allah uji, Allah turunkan azab, perasaan takut dan lapar. Lawan daripada kata aman, takut, lawan daripada kata subur ekonomi, keburukan dan lapar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wallahu madaran qaryatan kanat aminatan mutmainnatan." Allah memberikan perumpamaan kepada kamu tentang satu kampung yang ianya aman dan tenteram. Kemudian tanamannya itu mendatangkan buah-buahan subur. Mingkul di mana ditanam di situ akan berbuah. Dan ini simbol kepada kesuburan ekonomi. Bahkan para pihak pemerintah, penduduk kampung itu, negeri itu, yang diberi nikmat aman tenteram dan juga suburnya ekonomi, kufur kepada nikmat tersebut, yakni tidak mensyukuri nikmat aman, tidak mensyukuri nikmat subur ekonomi. Apa yang berlaku? Fa'adhamahullahu libasal ju'. Allah memakaikannya kepada mereka pakaian takut dan lapar dimakan tersebut karena perbuatan mereka sendiri. Ini hukuman atau dugaan dalam bentuk hukuman. Dugaan dalam bentuk hukuman. Jika dalam hal ini kita memahami daripada Al-Quran Al-Karim bahwasanya musibah terkadang dia yang menjadi dugaan namun nikmat, terkadang musibah itu adalah merupakan satu musibah dan merupakan satu hukuman dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya penduduk yang diduga itu dan orang lain mengambil ikrar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lakukan
Kalau di kampung itu sendiri itu, di kaum itu ada orang-orang yang soleh, akan bertemu juga bila mana bala turun. Kata Nabi, "Idza kathura al-khabath." Kalau maksiat merajalela dan bala turun, maka akan bersih. Dan masing-masing akan bangkit dan mengikut amalnya. Berkata dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Allah bila mana mengatakan ada akan ingat kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, baik orang yang baik atau orang yang tak baik. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan adab itu akan dijadikan rahmat oleh Allah kepada orang-orang yang beriman yang terkena juga adab, yang terkena juga musibah, yang terkena juga dengan dugaan. Seperti apa? Alaysa min 'abdin yaqa'u fit-ta'un wa yanfudu fi baladih. Tidak ada seorang hamba yang di situ ada wabah penyakit dan dia berada di tempat tersebut terkena penyakit ta'un, terkena penyakit wabah itu sendiri, sabiran, sabar, muhtasiban, riba dengan dugaan itu mengharapkan ganjaran. Sabar dan muhtasib. Sabar maksudnya menerima dugaan itu. Muhtasib mengharapkan ganjaran. Jadi orang itu kalau bersabar, dia ingin mengharapkan ganjaran supaya memang dugaan itu dilakukan kepada dirinya. Annahu la ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataba Allahu lahu. Dan dia sedar kalau musibah ini tak kena kepada dirinya kecuali sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perkara yang kena kepada sesiapa pun juga melainkan sudah termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu min ajri asy-syahid. Orang yang tadi yang baik itu yang dikena musibah maut, dia sabar, dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ganjaran syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyhur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid ini tidak akan diazab dalam kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan terkena maut dan dia sabarnya, ada syaratnya tadi, sabar, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedar apa yang berlaku sudah termaktub dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ganjaran para syuhada. Artinya dapat gelar syahid walaupun bukan termasuk daripada syahid di sabilillah, tapi akan dihitungkan bersama dengan para syuhada. Bila kita bahaskan tentang hadis yang ketiga ini tentang pembahagian adab atau dugaan. Ada dugaan dalam musibah. Musibah dalam bentuk dugaan untuk menuju keimanan, ada musibah dalam bentuk adab atau menjadi pelajaran dan saudara untuk mengambil iktibar bagi mereka yang dihukum dan untuk orang lain. Maka وبه قال العاشر وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. Hadis yang ke-34 ke-10 dari bab sabar dari Anas radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, jikalau aku memberi cobaan kepada hamba-Ku dengan menejamkan kedua matanya, yakni jadi buta, kemudian dia bersabar, maka untuknya akan memberi ganti surga kerana kehilangan keduanya, yakni kedua matanya itu. hadis ini beberapa hadis yang kita baca tadi, dugaan kepada orang yang disayang, dugaan dengan hilangnya atau meninggalnya orang disayang, akhirnya berbeda. Ada dugaan yang datang daripada Allah langsung dalam bentuk wabah, baik itu untuk menduga atau untuk menghadap hukuman kepada golongan tertentu, bahagian daripada dugaan. Ini yang datang daripada Allah dan sebagai satu hukuman atau sebagai satu dugaan. Yang ketiga, dugaan yang menimpa kepada badan kita. Dalam hadis ini orang yang diduga kehilangan dua matanya. Dan Nabi menyebutkan di habibataihi, orang yang diduga dengan kehilangan dua matanya. Tapi maksudnya habibataihi, dua yang disukainya atau disayanginya, itu mata maksudnya. Walaupun semua
Kita punya zaman sekarang orang yang kena penyakit diabetes diambil satu jarinya, wih, komplain macam-macam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa gimana kamu membuat sifat seorang kepada Allah. Dan itu adalah image orang-orang beriman bila mana tindakannya mesti didasari dengan iman. Kalau tidak, maka iman ditutup saja. Karena itu, bahkan wanita Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang juga dengan kehilangan dua matanya, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat tetapi sabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الحادي عشر وعن عطاء بن ابي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امراه من اهل الجنه فقلت بلى قال هذه امراه سوداء اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني اسرع واني اتكشف فادعو الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقال أصبر فقال إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها. Hadis yang ke-35 ke-11 dari bab adab, dari bab sabar, dari Atha bin Abi Rabah katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, apakah engkau suka saya tunjukkan seorang wanita yang tergolong ahli syurga? Saya menjawab, baiklah. Dia berkata lagi, wanita hitam itu pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya saya ini terserang oleh penyakit ayan, sawan, dan oleh sebab itu lalu saya membuka aurat tubuhku. Oleh kerana itu, saya harap supaya Tuhan mendoakan untuk saya kepada Allah agar saya sembuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau suka hendaklah bersabar saja dan untukmu adalah syurga. Tetapi jikalau engkau suka, maka saya akan mendoakan untukmu kepada Allah Ta'ala agar penyakitmu itu disembuhkan olehmu. Wanita itu lalu berkata, saya bersabar. Lalu katanya pula, sesungguhnya kerana penyakit ini terbuka aurat tubuh saya. Oleh yang demikian, sudilah Tuhan mendoakan saya kepada Allah agar saya tidak sampai membuka aurat tubuh saya. Nabi SAW lalu mendoakan untuknya sebagaimana yang dikehendakinya. Mutafaqun alaih. Hadis yang ke-35 diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, habrul ummah. Abdullah bin Abbas, mahukah kau aku tunjukkan tentang seorang wanita penghuni surga? Hadis ini menceritakan tentang bagaimana seseorang perlu menampilkan, menunjukkan, menceritakan orang yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh menyanjung orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maukah kamu tunjukkan perempuan penghuni surga? Dia bukan mengenalkan perempuan dari wajahnya atau dari segi apanya. Ya, penghuni surga. Untuk apa Abdullah bin Abbas memperkenalkan perempuan penghuni surga? Karena untuk menunjukkan apa perbuatannya supaya diteladani oleh orang lain. Oleh sebab itu, kenapa kadang orang banyak menceritakan dalam buku-buku kisah Hayatul Sahabat, cerita kehidupan sahabat, atau cerita kehidupan tabi'in, atau orang-orang mengadakan majlis untuk mengenang tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu
Sulaiman al-Hakim, Ashabul Kahfi, Siti Maryam. Ini kita akan tentang kisah orang-orang yang saleh di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk apa? Kalau kita untuk ingatkan tentang kedudukan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya. Demikian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Tahukah kamu aku tunjukkan tentang wanita penghuni surga?" Maksudnya adalah ini menampilkan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan acara yang untuk menampilkan kemuliaan orang yang mulia di sisi Allah, baik segi keilmuannya dan akhlaknya sebagaimana saya katakan, adalah bahagian daripada perkara yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Baqul kubala, maka Allah Ibn Abi Rabah mengatakan, ya tolong ceritakan kepada aku. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadhihi al-mar'atu sauda, ini perempuan berkulit hitam ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat inni usra, saya terkena penyakit sawan, yakni yang dia tak boleh nafsu, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang berada dalam keadaan ada kubah yang dalam keadaan di atas dalam. Wa inni atakasyaf, dan kalau dalam keadaan demikian aurat saya terbuka. Kemudian doakan untuk saya supaya saya sembuh. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita boleh bahkan digalakkan meminta doa kepada orang-orang yang baik di sisi Allah, meminta doa kepada orang-orang yang saleh. Perempuan yang sudah kepada Nabi minta doa, Nabi sendiri minta doa kepada orang lain. Ada orang lebih saleh daripada Rasulullah? Tidak ada. Tapi Nabi minta doa kepada orang yang saleh, walaupun beliau lebih saleh. Untuk apa? Supaya kita belajar minta doa kepada orang yang saleh. Nabi berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika nak pergi ke Umrah atau haji, katanya, la tansa min du'aika ya Ruqayyah, wahai saudara kecilku, jangan lupa doa untuk saya. Untuk siapa di sini? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, tidak ada kata-kata yang memperkirakan aku kecuali kata-kata Nabi mengatakan kepada aku, wahai saudara kecil. Sorong Sayyidina Umar, karena diakui persabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Umar, wahai saudara kecil. Ada orang pula nak bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Dan engkau kata baginda Rasulullah, jangan kamu lupa doakan saya, wahai saudara kecil. Bahkan perempuan ini datang kepada Nabi minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu mahu sabar, kamu dapat surga. Kalau kamu mahu, saya doakan kepada Allah supaya Allah berikan kesembuhan kepada kamu. Ini dua pilihan. Nah, sembuh tapi belum tentu dapat surga. Sabar, confirm dapat surga. Kalau kita pilih pilihan yang mana? Pilih dua-dua. Agaknya hadis ini adalah memberikan pilihan yang tidak bersifat pilih dua-dua. Karena kalau ada pilih dua-dua, perempuan itu akan pindah dua-dua. Tapi kalau sudah pilih antara apa yang kekal abadi dengan apa yang belum pasti, sabar, tapi dia kena mesti sekrepasan atau berkorban, tapi confirm dapat juga. Atau berbagi kesembuhan yang kita tak tahu pembunuhnya bagaimana. Kalau bagi sembuh dari sedikit rumah dan dunianya, besok tak kenal masalah lagi, sehat walafiat, tapi kita boleh confirm dapat juga. Tapi kalau dia tetap dengan penyakit itu, confirm nanti bagi kita dapat surga. Orang yang bijak akan lebih mengambil perkara yang pasti berbandingkan perkara yang tidak pasti. Maka
Nabi beritahu kalau sabar susah sedikit, tapi kokoh. Atau kalau sembuh, kita tahu. Maka dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pilihan antara menghukum orang yang bersalah atau memaafkan orang yang bersalah. Tapi kalau memaafkan orang yang bersalah, maka ganjaran lebih besar daripada menghukum kepada orang yang bersalah. Maka yang dipilih memaafkan kepada orang yang bersalah dan sabar kepada perbuatan orang yang salah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran ini, Allah bagi pilihan kepada Nabi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Kalau kamu ingin menghukum wahai Rasulullah Muhammad kepada orang yang bersalah, hukumlah mereka sesuai dengan perbuatan jenayah mereka. Berbuat salah, hukum. Kalau kamu sabar kepada orang yang bersalah tadi, yang demikian lebih baik bagi orang-orang yang bersabar, wasbir kama sabara idzalik. Bagi engkau wahai Rasulullah Muhammad, sabarlah, sesungguhnya engkau akan diganjar dengan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabda, Allah wasbir, demi Allah aku bersabar. Ada dua pilihan, ambil hukum, balas kepada orang yang tidak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jenayahnya, dan Nabi yang berpilihannya adalah bersabar kepada mereka. Nabi lebih memilih untuk bersabar karena bersabar lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan kepada kita antara apa yang kekal dan apa yang tidak kekal. Pilihlah yang kekal, bal tu'thiruna al-hayata
mengajak orang supaya perempuan supaya pakai pakaian laku ke bawah ketika tidak khawatir jatuh ataupun zaman tidak sama dengan keadaan seperti dulu, tapi intinya bagaimana perempuan dahulu anak menjaga marwah mereka untuk tidak nampak aurat